Selamat pagi, ini VT 171 ya. Dan kenapa saya bawa contoh ini? Ini adalah hadiah dari teman saya, konglomerat pemilik Kalbe Farma, yang memberi hadiah emas ini. Nah, kenapa saya ingin menjelaskan kepada Anda? Emas ini hanya paling 10 gram. Hanya 10 gram. Itu saja sudah orang udah lihatnya, wow, gitu ya. Nah, Anda harus paham bahwa kenapa saya jarang menunjukkan ini. Karena emas yang dimiliki oleh Raja Mataram, yang diwariskan kepada Raja Mataram itu jumlahnya 70.000 ton emas. Jadi banyak banget. 70.000 ton itu ya kalau dimasukkan gudang. Itu gudangnya itu harus satu hanggarnya pesawat gitu loh. Jadi garasinya pesawat itu loh untuk menyimpan emas itu. Banyak banget. Jadi oleh karena itu ya karena banyak ya akhirnya dijadikan jaminan World Bank. Ya. Loh, kenapa nggak dibagikan aja kepada rakyat atau untuk bayar utang? Jadi emasnya itu sudah dirampas oleh sekutu. Sudah dirampas oleh sekutu. Nah, oleh karena sudah dirampas oleh sekutu, maka dijadikan jaminan World Bank. Nah, oleh karena itu, terus apa gunanya emas itu? Kalau nggak bisa untuk kesejahteraan rakyat? Loh ya bisa, bisa. Jadi apa-apa tuh harus ada koridornya. Ya, kenapa seorang raja ini kok nggak bisa jadi raja ya? Padahal dia raja. Ya karena setiap kali dia mengalami self-sabotase. Sabotase dari lingkungannya. Ya kenapa? Lingkungannya merasa, wah ini milik raja. Ya, wah gitu. Jadi dia ingin meminta kepada raja dengan paksaan. Kalau nggak mau rajanya ingin ditush gitu loh. Ya rajanya ya sudah trauma. Raja kalau ketemu orang itu udah trauma. Oleh karena itu ya saya menjelaskan ini kepada penonton ya. Supaya menjelaskan bahwa rajanya itu sudah dikejar-kejar banyak temennya, lingkungannya, saudaranya. Kenapa? Ya karena berebut emas itu tadi. Jangankan 70.000 ton emas, mas. Dari yang kecil gini, anak-anak begini aja udah diinginkan gitu loh. Maksudnya orang tuh kepingin gitu loh. Karena banyak sekali rakyat itu miskin. Tuh. Nah bagi saya, ya saya nggak perlu emas 70.000 ton. Nggak perlu. Udah segini aja udah seneng kok tak eman-eman. Lain kali kita bikin kuda-kudaan yang bisa jalan itu. Nanti kita kasih mesin. Jadi bisa jalan. Tuk 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 gitu. Nah, eh, kembali kepada pemerintah ya. Pemerintah juga nggak perlu curiga lah. Zaman sekarang itu nggak ada orang kaya itu nggak ada. Kalau kamu punya sapi ya 100 ekor, nyimpannya juga susah, bau, ya kan? Apalagi emas. Ya, waktu nyuruh masuk itu kan ada Gojek. Nah, Gojeknya tahu apa ini Pak? Emas. Ih, emasnya kinclong. Dia kan tahu emasnya dipindah-pindah. Mbak pikir kalau ada punya emas gitu, 100 kilo gitu, ya nggak mungkin. Pasti ada tanya Pak RT, tanya Pak RW, tanya Gojek, GoFood. Setiap kali datang, Mas, ini kiriman, apa COD. Apa itu emas? Berapa kilo? 2 kilo. Berat nih Mas. Anda mau kirim emasnya pakai JNE juga ketahuan kok. Di-scan, lo isinya besi ini. Besi apa ini? Emas. Ya langsung nggak bisa. Jadi dengan demikian, nggak usah curiga lah gitu. Biasa aja. Gitu. Yang paling penting itu adalah otoritasnya. Otoritas seorang pewaris emasnya Raja Mataram, 70.000 ton emas, itu adalah satu ya, Anda memiliki royalti. Royaltinya seperti apa? IGGI, yaitu seperti Pak Harto dulu Posyandu, SD Impres, Pupuk, beras IR. Beras IR itu artinya benihnya itu IR. Inpres, IR itu, IR 96 itu. Ada beras Inpres namanya. Itu benihnya gratis. Benih unggul namanya. Ya, jadi
Haknya itu ya IGGI gitu loh. Ya kan? Posyandu, IGGI itu ada 3. Posyandu itu kesehatan ya, artinya dokter untuk ibu dan bayi, dokter anak. Waktu itu posyandu itu dokter anak itu ada di 50.000 posyandu di setiap desa, ya. Banyak sekali 50.000 posyandu. Itu posyandu ya, ingat ya. Jadi IGGI itu apa? Posyandu. Kedua apa? SD Impres, pendidikan gratis. Dulu tuh anak-anak tuh dapat gedung sekolah itu baru, sekarang udah ambruk. Nah, itu kan udah 35 tahun yang lalu ya, SD Impres. Itu yang bisa kita bikin lagi, ya kan? Yang ketiga adalah pertanian. Pertanian itu tadi ya, yang bibit unggul, pupuk, subsidi pupuk, kredit usaha tani, KUT, KMKP gitu loh. Jadi ini koridornya gitu loh. Walaupun ada seorang raja pun, emasnya juga nggak ada yang 1 kilo, nggak ada. Itu cuman akadnya saja. Seperti Soeharto dulu menandatangani akad ya kan. Nah dia mewakili emasnya Raja Mataram 70.000 ton emas. Itu kan cuma tanda tangannya doang. Emasnya mana? Ya ada di Amerika lah. Itu loh. Ya, oleh karena itu inilah penjelasannya. Karena saya paham dan saya juga nggak kepengen emasnya. Ini aja udah cukup ya kan. Tuh, lihat ya. Emas itu jangan banyak-banyak. Kalau banyak kamu disangka palsu gitu loh. Ya kan? Emas segini aja udah, wah udah kegedean. Kalau lu pasang cincin ya lebih gede. Ini cincin, ini loh, ini tangan saya segini nih. Kamu pakai cincin ini kan juga lebih gede dari cincinnya Hotman Paris. Ya, oleh karena itu, ya Anda sebagai penonton hanya bisa mendengarkan penjelasannya supaya Anda paham. Yang paling penting itu adalah apa yang ada di dalam hati Anda, jiwa-jiwa Anda, bahwa sekarang masyarakat itu bukan rakyat yang budak, bukan. Anda adalah mewarisi dulu Mbah Kakung, dulu ada Raja Mangkunegoro VI yang memiliki bank, namanya The Javas Bank, lalu kemudian dia menampung emasnya VOC, 70.000 ton emas, dan Anda adalah walinya, atau wakilnya, atau rakyatnya, kawulonya gitu loh, rakyatnya. Jadi artinya Anda itu yang sebetulnya emas itu dari mana toh? Dari rakyat. Rakyat waktu itu bayar dari hasil tebu, kina, waktu itu produksi kina di Indonesia terbesar untuk malaria. Terus kopi, teh, ya karet. Ingat ya? Tebu, kina, kopi, teh, karet. Nah, itu siapa yang kerja? Kan rakyat. Rakyat yang bekerja, VOC mengumpulkan hasil ekspornya, lalu kemudian disimpan di The Javas Bank oleh Raja Mataram, keturunan dari Mangkunegoro VI, yang sekarang diwariskan kepada putra mahkotanya yang kelahiran tahun 75. Jadi pengetahuan itu yang mahal gitu loh. Jadi Anda nggak usah kepengen emasnya. Pak Gun, aku pinjam emas Bapak. Oh, karepmu dewe. Ini loh emasnya itu. Jadi berbentuk pengetahuan, buku-buku. Buku ini itu ada 20 judul. 20 judul. Jadi sehingga Anda bisa baca sepuasnya. Ada Pak Hanif itu, terima kasih ya, sudah membeli e-book saya itu 20 judul. Saya sampai heran. Aduh, saking kerindunya kepada raja, saking rindunya pengen punya raja, saking rindunya ingin harkatnya dinaikkan, maka beliau sampai membaca 20 judul buku. Ya, saya juga heran, saya sendiri heran. Makasih ya.